Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Akbar Gue Elsa, di Bicara Uang, Cerdas Kelola Uang. bijak atur masa depan. Tepuk tangan yang gemuruh. Ternyata udah episode Tiga. episode ketiga. Jadi sore ini kita mau ngapain, Sa? Kira-kira Kan pembahasannya kemarin kan bahas apa aja? Kopi, pertama kita udah bahas tentang kopi terus di kalangan bahas Gen Z. terkait transportasi umum. Dan sekarang kita mau bahas yang lagi happening buat akhir tahun, yaitu Wow. lagi banyak-banyaknya konser nih, Bah. Konser, menarik sih. Kenapa nih kira-kira kita harus ngebahas konser, Sa? Soalnya gue ngerasa Gen Z, kan kita juga Gen Z nih. Gen Z Gua ngerasa banget. di lingkungan Setiap gua episode kita bilang kita Gen Z abis gitu pokoknya. belum Gen Alpha. Jadi Bukan belum, nggak ya akan. emang nggak akan sih, Oke. emang kita soalnya 2000-an ya. Betul. Oke, jadi kenapa konser? Karena gue ngerasa teman-teman gue yang Gen Z dan lingkungan gue, terus gue ngeliat juga di sosial media, banyak banget yang lagi ikutan konser nih, bahkan kemarin-kemarin nih lagi happening Bruno Mars, Mars, terus itu Pesta Pora yang terakhir. Pesta Pora yang baru minggu lalu ya. Terus apa lagi ya tahun ini ya? WTF. Banyak banget. Itu tiap tahun kan, kebetulan event tahunan. Dan nggak tahu kenapa setiap tahun tuh kayak ada aja artis-artis dari luar negeri yang internasional Yang datang datang ke ke Indonesia Indonesia untuk ngadain konser tunggalnya. Misalnya kayak kemarin abis Bruno Mars, terus bakal ada Dua Lipa ya kalau nggak salah sama The Script gitu-gitu juga masih banyak lagi kan. Dan aku yakin teman-teman di sini semuanya pasti udah pada check out tiket buat nonton konser itu. Nah salah satunya kayaknya Elsa udah beli ya. Udah beli untuk tahun depan gitu. Untuk tahun depan. Tuh kan, padahal konsernya juga masih jauh gitu ya. Tapi IO-nya udah juga beli belum tahu sekarang. mau ngapain gitu di acara itu. Tapi tiketnya udah habis ya kayaknya ya. Udah habis. Udah selalu sold. Sempat war Elsa berarti ya. Sempat. Nah, ternyata kan war tiket konser itu nggak mudah ya, mengingat Nggak mudah. banyak calo juga gitu-gitu. Dan harga tiket artis-artis internasional yang datang ke Indonesia itu cukup fantastis ya harganya. Dan cukup menguras kantong sih ya. Kantong, tergantung Betul. juga artis-artisnya yang datang siapa dan apakah itu konser tunggal atau festival. Nah, Konser tunggal itu yang kayak kalau misalnya di kampung-kampung itu bukan ya? bukan Mas, itu beda Oke. Mas. Oke. Itu harga tunggal. Nggak dapet jokesnya. Oke. Mungkin Ya. balik lagi nih. Kalau kita kan barusan ngomongin nih konser-konser, ada Ya. konser dari orang luar negeri, terus itu sebenarnya kan banyak banget nih, ada konser rock, ada K-pop, Oke, terus itu tergantung, genrenya genrenya ya. Nah, kalau Akbar sendiri nih, mungkin kita kerucutkan lagi. Oke. Lebih suka konser tunggal atau lebih suka konser yang emang festival banget gitu? Festival as in kayak contohnya minggu lalu Pesta Pora gitu ya, yang kayak Yes. dia punya banyak line up gitu. Oke. Kalau aku pribadi, to be honest, lebih prefer konser yang dia punya banyak line up. Kayak you just let your money out for satu kegiatan event konser, tapi kayak lo dapat Banyak banyak artisnya banyak gitu line ya. up, kayak ya udah lo nonton banyak gitu ketimbang nonton satu artis internasional dengan harga yang cukup fantastis alias tidak murah, menguras dompet, menguras banyak sekali budgeting lah intinya gitu ya. Apalagi kalau untuk yang konser maksudnya artis internasional, tapi nontonnya di luar negeri kayak waktu itu Bruno Mars, bukan Coldplay. Coldplay sempat ada yang di Singapura, di Thailand itu Bruno teman-teman Mars juga sih. teman-teman aku tuh banyak banget yang akhirnya kayak nggak kedapetan tiket di Indonesia dan nonton di negara-negara Di tetangga luar negeri, ya. di luar negeri kan itu budgetnya nggak cuman untuk ngebeli tiket konsernya tapi juga traveling cost kayak flightnya, hotelnya dan lain-lain itu kan sangat membuat Makin kita membengkak dan harus benar-benar bijak dalam mengatur keuangan. That's why kita di Bicara Uang hari ini kayaknya kita akan sedikit membedah, dan mengulik gitu mengulik kira-kira strategi seperti apa sih yang diinisiasi oleh Gen Z dalam mengatur atau mengelola keuangannya untuk pengeluaran nonton konser. ya. Oke, Gitu. kalau misal dari gua nih, kalau ngomongin terkait strategi keuangan sendiri nih, Bang. Sebenarnya lo tau gak sih, sebenarnya banyak banget wadah untuk kita mengatur keuangan yang mungkin awalnya kita mikir nih, oh kalau ngatur keuangan berarti buat nabung, let's say nabung tas atau barang-barang tertentu. Tapi banyak orang juga nggak tahu kalau kita juga bisa nabung konser di bank digital salah satunya. Itu lo tahu nggak? Sempat dengar, sempat tahu, tapi sejujurnya sampai hari ini belum menerapkan itu. Nah, jadi sempat dengar katanya ada beberapa bank digital atau
bank-bank yang sekarang lagi kekinian banget ya di kalangan Gen Z gitu Yang kan. Gen Z banget lah. Dan mereka tuh punya fitur untuk mengalokasikan dana atau manajerial keuangan kita untuk pengeluaran-pengeluaran. Iya, dan salah satunya konser itu. Kayak wishlist kita lah gitu ya. Jadi kayak kita siapin beberapa plot-plot atau pos-pos untuk wishlist kita. Salah satunya mungkin konser dan kita bisa nabung di situ untuk dalam pengeluaran jangka konser. waktu 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun kayak Betul, gitu. betul. Jadi lebih tertata ya saya, jadi lebih teratur gitu. Tapi kalau boleh tahu, karena aku kan belum pakai nih, itu sistemnya apakah once kita udah masukin dan nabung uang di situ, terus uangnya nggak bisa kita pakai dalam jangka waktu tertentu atau gimana sih, Sa? Itu bisa, jadi kayak emang bener-bener di deposit gitu. Jadi misal let's say 6 bulan dengan harga 1,5. Nah itu bisa setiap bulannya kita ngaturin buat let's say 300 atau 200, tapi dalam waktu 6 bulan terus akhirnya kekumpul 1,5 kayak gitu Untuk sih. konser A gitu misalnya. Ya, untuk konser jadi A. sistemnya sebenarnya ya kayak nabung pada umumnya, cuman dia membantu kita dalam sistem yang terintegrasi dari fitur-fitur bank digital itu gitu ya. Kalau Elsa udah pakai? Sebenarnya belum sih. Soalnya belum juga. Saya kira udah. Soalnya aku nggak ada wishlist untuk band-band yang harganya fantastik banget. Betul. Sebenarnya preferensi kan untuk masalah harga tuh baik dari aku ataupun lu sendiri mungkin preferensi harga 1 juta mungkin di gua mahal, di lu murah kan kita bisa nggak aja tahu kan ya. Kita nggak tahu ya. Tapi gua belum pernah sih ngerasain untuk nabung konser yang benar-benar harganya fantastik banget. Terus itu mungkin gua di seat yang VIP atau dan lain sebagainya itu belum sih. Tapi mungkin nextnya kalau ada artis atau band yang gua suka banget dan emang gua ngefans banget, kayaknya gua bakal melakukan itu karena biar juga pos-pos keuangan gua yang lain itu nggak akan terganggu. Nggak terganggu gitu ya. Jadi kita cukup aware ya untuk gimana caranya belajar lah setidaknya dan tahu gimana caranya nge-manage keuangan walaupun dengan wishlist yang segudang gitu ya. Kalau boleh tahu Elsa dalam waktu dekat yang udah dicek out nih tiket konser apa nih? Kita pengen tahu. Kalau gue sih tahun depan itu nge-check out konser The Script gitu. The Script. Iya, The Script. Nonton banget ya, dengerin banget ya kayaknya ya. Atau sebenarnya pengen nggak pengen, tapi karena setiap tahun itu dia ada gitu. Dan gue kayak yang mumpung ada temen juga yang mau, ya udah deh nonton gitu. Dan tempat venue-nya juga menurut gue nggak jauh-jauh banget dari kosan gue di BSD. Oh di BSD, oke. Masih di daerah Jabodetabek lah ya. Dan nggak panas gitu waktu gue konser. Jadi itu menjadi consider gue juga untuk check out si The Script ini. Kalau Akbar sendiri nih, kalau beli konser tiket, dulu lo ngerasa juga nggak sih kayak kita beli konser tiket itu langsung cash, nggak nabung dan sebagainya? Pernah nggak sih lo di tahap itu? Pernah. Kebetulan, jadi memang pada saat itu impromptu ya, rencana untuk nonton konsernya gitu. Kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat kabar, teman gue kayak ngabarin kan, kayak Bar, ini si artis waktu itu kebetulan Niki Zevanya gitu kan, Niki abis. Sampai pakai baliho ya waktu itu? Bukan baliho sih. Lebih ke kertas HVS ya? Kertas HVS biasa ya, oke nggak usah dibahas soal itu. Jadi waktu itu dikabarin kalau sebentar lagi akan ada war tiketnya Niki konser di Indonesia gitu kan. Kan memang Niki kan biasanya nggak di Indonesia kan, jadi biasanya di luar negeri. Pas tahu dia lagi di Indonesia, excited terus banget tuh. Betul dikabarin Bar dalam 2 hari ke depan akan ada war tiketnya gitu kan. Wah, karena aku emang suka banget kan ngedengerin banget gitu lagu-lagunya Niki, jadi ya ke-trigger nih kayak ambisius untuk nggak mau gimana caranya aku harus dapetin tiketnya Niki gitu. Dan untungnya kebetulan sebelum waktu itu war habis gajian gitu. Nah, jadi langsung beli aja gitu. Langsung nggak mikir. Betul, nggak mikir. Pada saat itu belum mikir kayak harus nabung dulu atau enggak apa segala macam. Jadi kayak benar-benar mengalokasikan uang habis gajian ke sana gitu, kayak ya udah. Cuman ya ujung-ujungnya agak kerasa ya ternyata karena sekaligus keluar untuk satu pengeluaran. Salah satunya konser gitu. Apalagi pada saat itu kebetulan konsernya Niki dia kan ada sistem VIP dan reguler. Regulernya tuh udah habis duluan, Sa. Jadi gue nggak kebagian tuh yang reguler. Terpaksa mau nggak mau gue beli VIP. Mahal dong. Nekat gue kan gitu. Jadi kayak ya udahlah mau nggak mau
Kira gue beli tuh VIP tanpa pikir panjang karena gue suka sama Nicky. Saking sukanya sampai lo bela-belain banget. Betul, gue gaji bela-belain lo banget. terkuras abis gitu Ya ya. nggak sampai terkuras abis sih bun gitu. Tapi mencekik ya. Cukup kerasa aja gitu. Karena memang nggak ada manajerial keuangan khusus untuk pengeluaran itu gitu kan. Belilah tuh tiket VIP gitu. Miskin kan langsungannya. Betul, impulsif. Ya salah ya. Oke, Gitu. tapi lu kepikiran nggak kalau semisal akhirnya kan lu tahu nih, ternyata beberapa bank digital udah mengintegrasikan gitu suatu fitur-fitur yang menurut gua membantu banget untuk kita-kita yang Gen Z ini gitu, nggak kita belajar yang Gen ngelola Z uang ya. doang sih, kayak semua kalangan juga bisa memanfaatkan itu gitu. Lo kepikiran nggak kayak yang wah nextnya gua nonton konser nih gua harus nabung banget nih, Ya. atau ya udah deh langsung kayak barusan aja gitu. Sebagai Gen Z yang berusaha untuk wise gitu ya, cukup bijak atur masa depan. Ya gue sih sebisa mungkin sekarang udah lebih aware sih, karena mungkin ada info dari fitur-fitur si bank-bank digital ini tadi juga ternyata wah gue bisa belajar manage keuangan dari fitur-fitur itu juga gitu. That's why ya daripada nanti gue mau nonton konser tapi harus ngeluarin uang yang kayak jebret tiba-tiba langsung terasa, ya why not gue dari sekarang memang kepikiran buat nonton konser, ya udah gue tabung aja dulu sekarang walaupun belum tahu warnya kapan dan artis siapa yang mau ditonton. Jadi once nanti bakal ada artis-artis tertentu yang mau konser, ya gue akan check out dengan budget yang gue udah save. Udah alokasikan Udah ya. gue alokasikan. Berarti gitu. rencananya mau nonton konser apa nih? Entah itu tahun ini atau tahun depan deh. Apa tuh? DWP? DWP ada rencana. Soalnya line up-nya juga bagus-bagus sih. Bagus. Kebetulan anaknya kayak suka banget gitu Oh, berarti kayak suka Bukan. Ini apa ya? Suka apa ya maksudnya? Ajojing ya maksudnya. Wow, ajojing. Bahasanya tua banget ya. Terus, karena kebetulan ada info Nicky bakal konser lagi tahun depan, awal tahun depan. Berarti udah nge-range budgetnya mulai dari tahun ini dong ya? Betul, dari sekarang saya sudah benar-benar prepare untuk mengalokasikan pengeluaran atau dana untuk check out tiket itu gitu. Oke deh, menarik nih kayak mungkin kebanyakan orang juga ngerasa kayak wah Gen Z ini impulsif banget gitu. Betul. Banyak banget sih itu banyak berseliweran. apalagi di asumsi TikTok, orang-orang. Twitter, Betul, kayak selalu dimana-mana. underestimate gitu. Padahal kita juga beberapa Gen Z atau Betul. mungkin beberapa platform itu juga menyediakan fitur yang bikin wise dalam finansial itu sendiri. Betul, ya Bar ya. mengelola keuangan gitu kan. Ya kan orang taunya wah nonton konser. Tapi kan mereka nggak tahu manajemen keuangan kita seperti apa ternyata. Dan pekerjaan kita apa gitu ya. Betul kan, ya walaupun mungkin kita nonton konser terus, tapi kalau kita manajerial keuangannya baik, kayak sedikit demi sedikit ditabung, ya kita jadi lebih mudah gitu. Jadi kayak orang ketaunya happy doang kan di Instastory, nonton konser, tiba-tiba nonton konser di kota A, nonton konser di negara tetangga. Ya kira kayak impulsif banget sih jadi Gen Z gitu. Kalian nggak tahu juga ya kalau bisa aja itu kerja Padahal juga effortnya gitu ya. Betul, siapa tahu bonus ya. gitu kan. Bonus kerja gitu, nggak ada yang juga ada yang tahu tahu gitu. Oke, Kalau menarik. Elsa, kalau boleh tahu nih, budget pengeluaran dalam sekali nonton konser yang paling make sense. Boleh sebut nominal nggak nih? Boleh spill nominal. Range aja kali ya. Yang masih normal. Menurut Elsa kayak worth it lah untuk sekali nonton konser, untuk artis yang lo suka banget, itu kayak budgetnya berapa sih gitu? Mungkin gua 1 sampai 2 sih. 1 sampai 2 ya? 1 sampai 2 kalau bisa include pajak ya. Oke, Soalnya net ya? entertain kan setiap orang punya entertain masing-masing ya. Betul. Nah kalau gua sendiri tuh yang main entertain gua tuh nggak di konser gitu. Bukan di nonton konser ya? Nonton konser itu jadi apa enggak. tuh kalau betul? Nah, itu rahasia ya. Oh, Ini rahasia. mungkin di segmen-segmen selanjutnya Di segmen saja, baik, segmen-segmen baik, selanjutnya ya. Jadi kayak yang mungkin 1 sampai 2 gitu. Karena mungkin juga kalau semisal impulsif terlalu gede juga, mungkin gue bisa di tahap itu ketika gue juga gajinya udah naik ataupun gue udah lebih banyak, udah lebih stable lah ya. Stable lah, itu mungkin iya. Tapi untuk saat ini sih 1 sampai 2 gitu ya. Kalau bisa gratis sih. Kalau itu juga kayaknya semua orang mau kalau gratis ya. Kalau lu sendiri gimana tuh? Kalau gue pribadi, karena kan sebenarnya harga tiket konser itu tergantung dari seatingnya kita kan. Kita pilih di kategori berapa, kita mau duduk di sebelah mana gitu kan. Kalau misalnya gue bisa dapat yang lebih murah dengan posisi yang nggak gitu jauh banget, strategis ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita bisa sebut angka dan nominal, sejauh ini sih gue pernah ngeluarin uang untuk nonton konser maksimum itu di angka 3,5 juta. Itu maksimum banget gitu. Jadi
kayaknya kalau di atas itu kayak terlalu mahal ya. Berarti gajinya 2 digit ya, Kak? Nggak boleh di-spill di sini kali ya. Oke, jadi terus ada juga banyak yang bilang nonton konser itu sebagai bagian dari self reward. Setuju atau enggak? Gue setuju sih, Bar, kalau itu bentuk dari self reward. Tapi mungkin beberapa orang itu menganggap nggak self reward juga gitu. Itu preferensi orang masing-masing juga sih. Kayak kalau gue ngerasa itu ya sebagai bentuk refreshment, entertain gue, meskipun itu bukan main entertain gue ya kayak gitu. Oke deh, mungkin kita berarti kan emang udah Elsa tuh suka demus ya? Demus itu dengerin musik ya. Berarti makanya that's why Elsa suka nonton konser gitu ya? Iya, lumayan suka lah, yang suka banget gitu. Oke, mungkin kita kan dari tadi udah ngomongin konser, terus gimana manage keuangannya gitu. Nah, sebenarnya kesimpulannya tuh apa sih, Bah, dari kita ngomongin awal sampai akhir nih? Oke. Overall, in general, sebenarnya yang mau coba kita deliver adalah kita sebagai Gen Z atau ya siapapun kita sih sebenarnya. Sih, kayak Gen milenial, boomers, betul, alpha. Jadi sebenarnya kita lebih ke ingin ngasih tahu bahwa dalam wishlist tadi, salah satunya dengan konser, kita harus lebih bijak dalam mengatur keuangan. Salah satunya dengan beberapa fitur-fitur yang saat ini sudah terintegrasi dalam bank-bank digital itu tadi gitu ya. Bahwa mereka bisa sebenarnya membantu kita dalam memanajerial keuangan, pengeluaran, supaya ya kita tidak terbirit-birit ya dalam pengeluaran uang kita yang sangat mungkin dibilang orang impulsif gitu. Gitu sih, Sa. Jadi mungkin saksikan juga tema-tema menarik yang nggak hanya cuma musik doang ya, Bar, ya, atau konser gitu, tapi bisa kita bahas olahraga ataupun apa. Bisa boleh komen di bawah sini. Boleh komen mau ngomongin tentang apa. Dan kira-kira topik apa sih yang menarik gitu, yang pengen dibawain gitu. Dan thank you semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya.